Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Adam Pratama dari Universitas Pancasila Tegal. Kali ini saya akan bagikan materi tentang fabel. Apa sih itu fabel? Fabel merupakan salah satu jenis cerita dongeng. Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan. Di dalamnya mengisahkan konflik yang dialami oleh tokohnya. Fabel adalah teks cerita fiksi yang menggunakan hewan sebagai tokoh yang bertingkah laku seperti manusia. Dalam cerita fabel terdapat penggambaran moral dan karakter manusia yang berisi kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Dengan penggunaan hewan sebagai tokoh dalam cerita serta kemasan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, cerita fabel menjadi menarik sehingga digemari oleh semua orang. Selanjutnya, ciri-ciri fabel ada 6. Yang pertama, cerita yang dibuat adalah khayalan. Kedua, tokoh utama dalam cerita adalah hewan yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Yang ketiga, di dalam cerita terdapat penggambaran moral dan kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Keempat, cerita cukup singkat, pendek, dan penggunaan pilihan kata yang mudah. Kelima, di dalamnya menceritakan antara karakter manusia yang lemah dan kuat. Yang terakhir, menggunakan alam sebagai latar cerita. Fabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fabel alami, yang kedua fabel adaptasi. Fabel alami adalah cerita fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi sebenarnya sesuai kenyataan. Misalnya cerita tentang kura-kura. Di dunia nyata, kura-kura merupakan hewan lambat. Di dalam fabel, kura-kura juga digambarkan sebagai hewan yang lambat. Contoh fabel alami adalah fabel kancil dan kura-kura kancil dan buaya, serta kancil dan kerbau. Fabel adaptasi adalah fabel yang menggunakan tokoh hewan dengan watak tokoh tidak sesuai kenyataan. Misal, siput yang kenyataannya lamban. Di dalam cerita, siput tersebut memiliki watak cepat dan gesit. Selain mengubah watak tokoh hewannya, fabel adaptasi juga bisa mengubah latar tempat cerita. Misalnya, monyet biasanya hidup di hutan, namun di dalam cerita fabel, monyet tersebut diceritakan hidup di sebuah kota besar. Bentuk cerita seperti itu menandakan bahwa fabel tersebut telah diadaptasi. Struktur fabel. Salah satu yang terpenting dari sebuah cerita adalah struktur cerita. Struktur fabel ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Orientasi yaitu bagian permulaan pada sebuah cerita fabel. Bagian orientasi biasanya berisi pengenalan cerita fabel tersebut, seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, dan waktu pengenalan tema. Komplikasi yaitu klimaks atau puncak permasalahan yang dialami tokoh utama. Puncak konflik merupakan kejadian yang dialami oleh tokoh utama yang harus segera mendapatkan sebuah penyelesaian. Yang ketiga, resolusi, yaitu bagian dari teks berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh utama. Bagian ini berhubungan erat dengan bagian komplikasi. Resolusi merupakan bagian di mana tokoh utama dapat menyelesaikan masalah, biasanya dengan bantuan teman-temannya. Yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian terakhir dari teks cerita, berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri.
Dalam cerita fabel, bagian kode tidak selalu ada. Fabel yang tidak memiliki kode memberikan pesan secara tersirat. Fabel memiliki beberapa unsur kebahasaan di dalam teksnya. Yang pertama, kata kerja. Salah satu dari beberapa unsur kebahasaan pada teks cerita fabel yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Dalam teks cerita fabel terdapat dua jenis kata kerja, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Contoh kata kerja aktif transitif adalah menggendong, memukul, memancing, mengendarai, dan menulis. Kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Contoh kata kerja aktif intransitif adalah berenang, mandi, dan bernyanyi. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Cerita fabel merupakan cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya. Dalam penamaan tokoh fabel biasanya menggunakan kata si dan sang. Di depan nama hewannya, penggunaan kata sandang si dan sang dalam sebuah cerita merupakan salah satu cara penulis untuk menambah nilai estetika, keindahan dalam cerita fabel. Contoh penggunaan kata sandang si dan sang pada teks cerita fabel. Yang pertama, si kancil yang cerdik segera lari setelah gigitannya dilepaskan oleh buaya. Yang kedua, si kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejekan itu. Yang ketiga, sang kelinci mengejek si kura-kura karena larinya yang sangat lambat. Penulisan si dan sang kemudian diikuti dengan berupa nama atau tidak memiliki cara penulisan yang berbeda agar lebih jelas. Contoh yang pertama, mengapa si kancil tidak mau bermain dengan teman-temannya? Tanya ibu. Yang kedua, si kecil dan si kancil termasuk orang-orang sukses di daerahnya. Pada kata kecil di dalamnya kalimat nomor 1 di atas yang dituliskan dengan menggunakan huruf kecil dikarenakan bukan sebuah nama. Contoh kalimat nomor 2, pada kata kecil dan kancil penggunaan huruf besar pada penulisannya. Hal tersebut dikarenakan sebagai sebuah panggilan atau nama julukan. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Cerita fabel biasanya menggunakan kata keterangan tempat dan waktu pada awal cerita. Hal itu bertujuan untuk menghidupkan suasana dalam cerita tersebut. Pada keterangan tempat sering menggunakan kata depan, di, dan pada. Keterangan waktu sering menggunakan kata depan, pada. Contoh penggunaan kata keterangan tempat dan waktu pada teks cerita fabel. Yang pertama, pada suatu pagi yang cerah si kancil berjalan-jalan di tepi sungai. Yang kedua, si kancil yang sedang meminum air di tepi sungai tidak menyadari ketika ada buaya mendekat. Yang keempat, penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Pada sebuah teks cerita fabel, semua bagian cerita merupakan satu kesatuan yang memiliki keseimbangan. Untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita, sering digunakan kata lalu dan kemudian.
Kedua, kata tersebut memiliki arti yang sama. Kata-kata tersebut sering digunakan dalam sebuah teks sebagai kata penghubung antar kalimat dan antar dan intrakalimat. Selain kedua kata tersebut, ada satu kata hubung yang sering digunakan dalam penyimpulan serta pengakhiran informasi pada paragraf maupun pada teks, baik itu teks cerita fabel ataupun teks cerita lainnya, yaitu kata akhirnya. Contoh penggunaan kata penghubung lalu kemudian dan akhirnya pada teks cerita fabel. Yang pertama, kemudian dengan cepat si kancil berlari ke tengah hutan menjauhi buaya. Yang kedua, lalu sang kerbau berkejut ketika mengetahui salah satu kakinya sudah berada di mulutnya buaya yang lapar itu.